Ini adalah Sandi Permana yang meninggal dunia pada awal Januari lalu. Bukan karena sakit, Sandi Permana, aktor terkenal dari serial Mak Lampir, meninggal dunia setelah ditusuk oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya di Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Januari. Ia ditemukan tewas dengan luka tusukan. Pelaku pembunuhannya ternyata tetangganya sendiri, Nanang Irawan, yang kini telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Apa motif Nanang Irawan yang nekat membunuh Sandi Permana ini? Dilansir dari detik.com, inilah profil Sandi Permana. Sandi Permana memulai karirnya di industri hiburan tanah air lewat modeling. Ia sempat meraih juara 1 dalam ajang yang diadakan oleh majalah Aneka, bersanding dengan Dhini Aminarti, yang juga kemudian dikenal sebagai artis papan atas. Dulu gue ikut majalah Aneka, jualan 1 sama Dhini Aminarti. Kenang Sandi Permana dikutip dari detik.com dalam sebuah wawancara di channel YouTube Erin Very Official. Kesuksesannya di dunia modeling membuka jalan ke dunia akting. Pada tahun 2003, ia menandatangani kontrak besar yang membuatnya langsung dikenal luas. Langsung dikontrak 32 buku, 1 buku 1,5 juta, kebeli rumah, mobil, alhamdulillah, ujar Sandi Permana. Nama Sandi Permana benar-benar melambung berkat perannya sebagai Arya Soma dalam sinetron Misteri Gunung Merapi 3 Mak Lampir yang diproduksi oleh rumah produksi Genta Buana Paramita. Serial ini dikenal luas sebagai salah satu ikon tayangan naga kolosal Indonesia bersama serial populer lainnya seperti Tutur Tinular dan Brahma Kumbara. Sebagai Arya Soma, Sandi memainkan karakter sentral yang penuh aksi dan emosi, meninggalkan kesan mendalam di hati para penonton. Meninggalnya Sandi Permana telah meninggalkan duka mendalam serta mengingatkan semua orang tentang kontribusinya yang tak ternilai di dunia seni peran Indonesia. Dikutip dari megapolitan.kompas.com, kasus ini berakar dari konflik pribadi antara Nanang dan Sandi sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan polisi, perselisihan bermula ketika Sandi tanpa izin mendirikan tenda dan menebang pohon di halaman rumah Nanang untuk keperluan pesta. Ujar Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputa, Kamis 16 Januari 2025, pada 2019 korban mendirikan tenda dan menebang pohon di halaman rumah tersangka tanpa izin. Peristiwa itu membuat hubungan keduanya tegang. Nanang memilih pindah ke rumah ke blok lain dalam perumahan yang sama di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, dan merasa kesal terhadap Sandi tidak hilang. Pada tahun 2024, keduanya kembali bertemu dalam rapat RT yang membahas pergantian ketua RT. Dalam rapat tersebut, Sandi terlihat adu mulut dengan istri ketua RT, sementara Nanang mencoba menenangkan situasi. Tersangka menegur dengan kata, "Gak usah teriak-teriak, biasa aja." Namun korban melotot dan berkata, "Lu bukan warga sini, gak usah ikut-ikutan." Setelah itu istri tersangka disomasi korban melalui pesan WhatsApp. Pertikaian kecil itu memperdalam dendam lama antara keduanya, hingga akhirnya pada Minggu pagi 12 Januari lalu, Nanang kehilangan kendali dan menusuk Sandi menggunakan pisau yang diambil dari kandang ayam di samping rumahnya. Peristiwa berdarah itu terjadi sekitar pukul 6.45 WIB di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Menurut polisi, sebelum penyerangan, Sandi sempat meludah ke arah Nanang dan menatap sinis. Tersulut emosi, Nanang yang langsung menikam Sandi saat korban masih di atas motor. Sandi mengalami luka tusuk di leher, dada, dan perut. Ia pun sempat dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal dalam perjalanan. Usai kejadian, Nanang melarikan diri ke arah Karawang. Ujar Wira, tersangka meninggalkan sepeda motor di tepi sawah dan menumpang beberapa kendaraan truk hingga sampai ke Kabupaten Karawang. Dalam pelariannya, Nanang sempat memotong rambut gimbalnya di sebuah warung untuk menyamarkan identitas. Ia akhirnya ditangkap pada Rabu 15 Januari di Dusun Pores, Desa Kuta Mukti, Kecamatan Kuta Waluya, Karawang.
Atas perbuatannya, Nanang dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 354 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Jaksa menegaskan tuntutan 15 tahun penjara layak diberikan melihat beratnya dampak perbuatan terdakwa. Sedang pembacaan vonis dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya di Pengadilan Negeri Cikarang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mewajibkan Nanang Irawan alias Gibal membayar restitusi sebesar Rp269.706.000 kepada Ade Adriani, istri artis Sandi Permana. Putusan tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Cikarang, menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada Ade Adriani sejumlah Rp269.706.000. Demikian amar putusan yang ditetapkan Majelis Jumat 21 November 2025. Majelis Hakim sebelumnya menyatakan Nanang terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap Sandi Permana sesuai dakwaan primer jaksa penuntut umum. Karena itu Nanang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Nanang dengan pidana 15 tahun penjara alias kasus pembunuhan artis Sandi Permana, aktor yang dikenal membintangi sinetron Mak Lampir. Dalam surat tuntutan bernomor PDM 186/CKR/05/2025, jaksa menyatakan Nanang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menyatakan terdakwa Nanang Irawan alias Gibal bin Kusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang terhadap korban Sandi Permana Kandi Supriyatna. Tertulis dalam berkas tuntutan dilihat di SIPP PN Cikarang Jumat 31 Oktober 2025. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Nanang juga tetap ditahan hingga putusan final dijatuhkan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Nanang Irawan alias Gibal bin Kusdi dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Tulis tuntutan tersebut. Semoga tak ada lagi kasus pembunuhan yang dialami artis ya. Kebakaran hebat menghanguskan sejumlah blok apartemen di kompleks permukiman di Hong Kong. Naas, 4 warga negara Indonesia menjadi korban. 2 diantaranya meninggal dunia. Kebakaran yang terjadi pada Rabu 26 November 2025. Kobaran api membakar perancah bambu yang terpasang di 3 blok apartemen sebelum menyebar ke bagian lainnya pada gedung-gedung permukiman tersebut. Dan inilah fakta kebakaran maut apartemen Hong Kong. WNI ikut jadi korban, dilansir dari detik.com. Sebanyak 2 orang WNI dilaporkan tewas dalam peristiwa kebakaran besar di kompleks permukiman apartemen Hong Kong. Selain itu, 2 orang WNI lain dilaporkan terluka. KJRI Hong Kong telah berkoordinasi intensif dengan Hong Kong Police Force untuk memonitor kondisi lapangan. Hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka, kata juru bicara Kemlu Fahd Nabil saat dihubungi Kamis 27 November. Kemlu menginformasikan semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong akan terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak yang lain yang terkait peristiwa itu. Lebih lanjut, KJRI Hong Kong juga telah menghubungi keluarga WNI terdampak untuk menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam. KJRI Hong Kong juga berupaya memberikan kejelasan informasi dan menginformasikan langkah penanganan selanjutnya terkait hal itu. Polisi Hong Kong menangkap 3 orang pria terkait kebakaran maut di apartemen. Polisi menduga kebakaran besar ini dipicu oleh bahan-bahan yang mudah terbakar tersimpan di salah satu lantai apartemen selama pekerjaan pemeliharaan. Dilansir AFP, Kamis 27 November, polisi mengatakan pihaknya telah menangkap 3 orang pria terkait kebakaran tersebut. Ketiga orang pria tersebut ditangkap setelah bahan-bahan yang mudah terbakar tertinggal selama pekerjaan pemeliharaan dan menyebabkan api menyebar dengan cepat dan di luar kendali. Api yang besar pertama kali membakar perancah bambu di beberapa blok apartemen Wang Fuk Court pada Rabu 26 November di distrik utara Tai Po yang sedang menjalani perbaikan di seluruh kompleks.
Otoritas Hong Kong telah meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap kebakaran dahsyat yang menghanguskan sejumlah blok apartemen di kompleks permukiman Wang Fuk Court, distrik Tai Po. Penyebab kebakaran sejauh ini masih misterius. Sekretaris Hakapan Hong Kong, Chris Tang, seperti dilaporkan televisi RTHK dan dilansir CNN Kamis 27 November, menyebut kebakaran dahsyat yang menghanguskan sejumlah gedung apartemen di kompleks permukiman Wang Fuk Court menyebar dengan cara yang tidak biasa. 3 pria telah ditangkap otoritas berwenang Hong Kong atas dugaan pembunuhan terkait kebakaran mematikan tersebut. Ketiga orang yang ditangkap terdiri atas 2 direktur dan seorang konsultan perusahaan konstruksi setempat. Kepolisian Hong Kong menuduh ketiganya telah melakukan kelalaian berat. Penyebab kebakaran tersebut belum bisa dipastikan oleh otoritas setempat. Masih banyak pertanyaan terkait kebakaran itu yang belum bisa dijawab otoritas berwenang Hong Kong. Pertanyaan itu mencakup mengapa blok-blok apartemen tidak dievakuasi lebih cepat setelah api mulai menyebar dari gedung pertama, dan apakah material yang mudah terbakar termasuk papan polistyrene yang menghalangi jendela beberapa apartemen mungkin turut berkontribusi pada kebakaran itu. Kepolisian Hong Kong menemukan nama perusahaan konstruksi pada papan polistyrene yang ditemukan petugas pemadam kebakaran menghalangi beberapa jendela di kompleks apartemen yang terbakar. Otoritas berwenang menduga material konstruksi lain yang ditemukan di apartemen tersebut, termasuk jaring pelindung, kanvas, dan penutup plastik, tidak memenuhi standar keselamatan. Papan polistyrene ini sangat mudah terbakar dan api menyebar dengan sangat cepat, kata Direktur Dinas Pemadam Kebakaran setempat Andy Yeung. Keberadaan papan itu tidak biasa, jadi kami telah melaporkan insiden ini kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, sebutnya. Sementara itu, pemimpin pemerintah Hong Kong, John Lee, mengatakan otoritas perumahan kota akan menyelidiki apakah lapisan pelindung yang digunakan untuk menutupi bangunan pemukiman itu selama renovasi cukup tahan api. Tegas Lee, kami akan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perancah bambu yang dipasang sekitar bangunan luar gedung apartemen yang sedang dalam perbaikan yang disebut-sebut sebagai kemungkinan penyebab kebakaran itu juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi. Perancah bambu yang secara luas masih digunakan oleh pekerja konstruksi Hong Kong diduga membuat kobaran api menyebar dengan cepat ke blok-blok apartemen lainnya di kompleks perumahan Wang Fuk Court yang total memiliki 8 gedung setinggi 31 lantai dan menyediakan 2.000 unit apartemen. Kebakaran di Hong Kong yang menyebabkan korban jiwa hingga Jumat 28 November 2025, dilansir dari Tempo.co, pihak berwenang Hong Kong menyatakan 94 orang tewas dan ratusan orang lainnya masih hilang. Namun pihak berwenang bersiap untuk mengakhiri operasi penjagaan dan penyelamatan. Penyelamatan dilakukan setelah kebakaran paling mematikan di kota itu dan dalam hampir 8 dekade melanda perumahan Wang Fuk Court. Dilansir dari CNA, kebakaran yang melanda kompleks 8 menara di Tai Po pada Rabu sore menyebar dengan cepat. Kebakaran terjadi saat kompleks tersebut sedang direnovasi dan menyelimuti perancah bambu dan jaring hijau. Diketahui 279 orang masih hilang. Niatnya sih mau review seat mini Bloodcraft, nggak taunya ketemu hewan ini. Alhasil nggak jadi deh untuk bikin ataupun menelusuri seat mini Bloodcraft ini. Alhasil bikinlah rumah untuk dia lagi, tapi nggak sampai kena kayak kemarin itulah ya, langsung gitu ya. Ditunggu lagi momen mini Bloodcraft nggak jelas lagi.